Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 dengan saya sendiri, Puji Nur Aisyah dan Ismi Rahmawati. Dalam video ini kami akan menyampaikan tentang konsep konstruktivis luas permukaan limas dan kerucut. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika 2, Geometri dan Pengukuran dengan dosen Ibu Ifada Novikasari. Silakan bagi teman-teman bisa menyimak video dari kami sampai selesai dan semoga bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ismi Rahmawati akan menjelaskan tentang luas permukaan limas. Menurut KBBI, limas merupakan benda ruang yang memiliki alas berbentuk segitiga, segi empat, segi lima, dan lain-lain. Dan juga terdapat bidang di sisinya yang berbentuk segitiga yang puncaknya saling berhimpitan. Limas merupakan salah satu bangun ruang yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari karena limas sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan limas pada kehidupan sehari-hari yaitu pertama, dapat kita temukan pada atap rumah, terus terdapat juga pada tower atau menara yang untuk menghubungkan sinyal handphone. Selanjutnya yaitu macam-macam limas. Yang pertama ada limas segitiga. Nah, ini adalah contoh dari gambar limas segitiga. Limas segitiga yaitu limas yang mempunyai alas segitiga, baik itu segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan sebagainya. Sifat dari limas segitiga yaitu yang pertama memiliki 4 buah titik sudut. Titik sudut ini titik sudut pada puncak dan alasnya. Yang kedua memiliki 6 buah rusuk. Yang ketiga yaitu memiliki 4 buah sisi, yaitu 3 sisi pada sisi tegak dan 1 sisi pada sisi alas. Ya, contoh soal dari limas segitiga. Di sini terdapat soal yaitu hitunglah luas permukaan limas dengan alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang siku-sikunya 6 dan 8 cm. Jika luas sisi tegaknya masing-masing 24 cm kuadrat, 32 cm kuadrat, dan 40 cm kuadrat. Nah, pertama kita mencari dulu luas alas limas segitiga. Sama dengan rumusnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya yaitu 6 dan tingginya yaitu 8 sama dengan 24 cm. Kemudian jika sudah ketemu luas alasnya yaitu 24 cm, kemudian kita baru mencari luas permukaan limas. Luas permukaan limas yaitu rumusnya adalah luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegak. Sama dengan luas alasnya berarti tadi 24 ditambah dengan tadi luas sisi tegaknya berarti masing-masing 24, 30, dan 40 cm. Berarti luas permukaan limas sama dengan 24 ditambah 32 ditambah maksud saya 24 adalah luas permukaan limas dan ditambah jumlah luas sisinya yaitu 24 ditambah 32 ditambah 40
40 sama dengan yaitu 120 cm. Jadi luas permukaan limas yaitu 120 cm. Yang kedua yaitu limas segi 4. Ini adalah contoh gambar dari limas segi 4. Limas segi 4 yaitu limas yang mempunyai alas berbentuk segi 4, baik persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, dan lain sebagainya. Sifat dari limas segi 4 yaitu mempunyai 5 buah titik sudut. Yang kedua memiliki 8 rusuk, dan yang terakhir mempunyai 5 buah sisi. Kemudian contoh soal limas segi 4 yaitu diketahui luas alasnya 7 cm, panjangnya 21 cm, sisi tegaknya 28 cm, dan tinggi limasnya 25 cm. Tentukan luas permukaan limas segi 4. Jawabannya, penyelesaiannya yaitu rumus luasnya adalah luas alas ditambah dengan jumlah luas seluruh sisi tegak. Luas alasnya yaitu rumus luas alas berarti panjang dikali lebar ditambah dengan jumlah luas seluruh sisi tegak. Rumusnya yaitu setengah dikali keliling persegi panjang dikalikan dengan tinggi sisi tegak. Panjang kali lebarnya, panjang berarti 21 dikali 7 ditambah dengan setengah dikalikan dengan keliling persegi panjang, berarti keliling persegi panjang yaitu rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar, berarti 2 dikali 21 ditambah 7 dikalikan dengan sisi tegaknya yaitu 28 cm. 21 dikali 7 berarti 147 ditambah keseluruhannya 784 sama dengan 931 cm kuadrat. Jadi luas permukaan limas segi 4 yaitu 931 cm kuadrat. Yang ketiga yaitu limas segi 5. Ini adalah contoh gambar dari limas segi 5. Limas segi 5 yaitu bangun ruang limas yang mempunyai alas bentuk segi 5, baik itu segi 5 sembarang maupun segi 5 teratur. Sifat dari limas segi 5 yaitu mempunyai 6 titik sudut, yang kedua mempunyai 10 buah rusuk, yang terakhir memiliki 6 buah sisi. Kemudian contoh soal limas segi 5 yaitu suatu limas segi 5 memiliki 116 liter. Jika tinggi limas adalah 12 cm, berapa luas alas limas? Penyelesaiannya yaitu kita mencari luas alas. Luas alas limas segi 5 rumusnya adalah
3 kali V. V di sini nanti adalah ini 116 liternya. Dibagi dengan tingginya. Luas alas sama dengan 3 dikali dengan 116 dibagi dengan tinggi limasnya yaitu 12 desimeter. 3 kali 116 yaitu 348 dibagi dengan 12. Luas alas sama dengan 29 desimeter kuadrat. Kenapa desimeter kuadrat? Karena 116 liter ini 1 liternya sama dengan 1 desimeter kuadrat. Jadi kesimpulannya adalah luas alas limas segi 5 yaitu 29 desimeter kuadrat. Yang terakhir yaitu limas segi 6. Ini adalah contoh gambar dari limas segi 6. Limas segi 6 yaitu limas yang mempunyai alas berbentuk segi 6 yang berupa segi 6 sembarang ataupun segi 6 teratur. Sifat dari limas segi 6 yang pertama yaitu mempunyai 12 titik rusuk, yang kedua mempunyai 7 buah titik sudut, dan yang terakhir mempunyai 7 buah sisi. Kemudian contoh soal dari limas segi 6 yaitu limas segi 6 beraturan memiliki luas alasnya 120 cm kuadrat dan luas segitiga tegaknya 30 cm kuadrat. Tentukan luas permukaan limas segi 6. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu menggunakan luas permukaan sama dengan luas permukaan yaitu rumusnya adalah luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegak. Jumlah luas sisi tegak berarti di sini jumlah 6 rusuknya. Nah, berarti kita harus mencari jumlah luas sisi tegaknya dulu. Jumlah luas sisi tegaknya berarti 6 luas, berarti 6 dikali ini luas segitiga 30 cm kuadrat. Sama dengan 6 kali 30 berarti 180 cm kuadrat. Nah, kemudian tinggal kita masukkan luas permukaan sama dengan luas alas. Luas alasnya berarti 120 ditambah dengan jumlah luas sisi tegaknya yaitu 180 cm sama dengan 300 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan limas segi 6 yaitu 300 cm kuadrat. Saya Puji Nur Aisyah akan menyampaikan tentang konsep konstruktivis luas permukaan kerucut. Berbicara tentang kerucut, teman-teman udah tahu belum nih kerucut itu apa? Saya akan menyampaikan sedikit ya tentang pengertian dari kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang. Ini ya, saya ada contoh gambarnya. Ini adalah gambar kerucut. Nah, kerucut merupakan salah satu bangun ruang menyerupai limas segi N beraturan dengan alasnya berbentuk lingkaran. Ini ya, yang lingkaran merupakan alas dari bangun kerucut ini. Nah, kerucut bisa juga kita buat dari segitiga siku-siku yang diputar 360 derajat. Ya, kita bisa lihat segitiga siku-siku
COD dengan siku-sikunya di titik O. Nah, ini jika kita putar 360 derajat akan membentuk sebuah bangun ruang kerucut. Selanjutnya kita akan bahas tentang unsur-unsur dari kerucut. Nah, ini ya gambar kerucutnya. Kita bisa lihat unsur-unsurnya ada apa aja. Yang pertama ada bidang alas. Ini ya, yang lingkaran. Ini merupakan bidang alas dari kerucut. Ya, kemudian yang kedua ada diameter bidang alas. Nah, diameter bidang alas ini kita bisa lihat dari titik A sampai dengan titik B. Ini disebut diameter bidang alas. Dan selanjutnya ada jari-jari bidang alas. Nah, jari-jari ini kita bisa lihat dari titik A sampai dengan titik O atau titik O sampai dengan titik B. Yang selanjutnya ada tinggi kerucut. Ini ya, tinggi kerucut ini yang kita tadi dengan huruf T. Ini ya, huruf T. Nah, tinggi kerucut ini kita bisa dapatkan dari pusat lingkaran sampai dengan titik puncak. Nah, ini huruf C kita sebut dengan titik puncak. Kemudian di sini ada garis yang menghubungkan dari titik C atau titik puncak dengan titik yang ada di lingkaran. Ini dari CB atau dari CA. Nah, ini kita simbolkan dengan S. Ini disebut sebagai garis pelukis atau apotema. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang luas permukaan dari kerucut. Nah, ini ada gambar ya. Tadi kan saya memperlihatkan yang ini. Gambar dari kerucut. Nah, ini saya ada gambar untuk jaring-jaring ini ya. Setelah gambar yang tadi kita potong akan menghasilkan gambar seperti ini. Dan ini disebut sebagai jaring-jaring dari kerucut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang luas permukaan kerucut. Nah, ini ya jari-jari kerucut yang tadi kita lihat. Di sini R merupakan jari-jari lingkaran. Dan ini merupakan alas dari kerucut. Di sini kita juga bisa lihat ada juring lingkaran CD di aksen. Ini sama saja dengan selimut dari kerucut. Nah, di sini ada S ya, dari C sampai di aksen atau C sampai D. Nah, ini sama saja dengan garis pelukis lingkaran. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada busur D sampai di aksen. Nah, ini sama dengan dari keliling lingkaran ini. Nah, dari pengertian tadi kita dapat peroleh ya bahwa luas juring CDD, kita tulis di sini ya, luas juring CDD, luas juring CD di aksen ya, mohon maaf, ini per luas lingkaran sama dengan panjang busur D di aksen, panjang busur D aksen per keliling lingkaran. Nah, luas juring CDD aksen ya per luas lingkaran ini kan pi S kuadrat ya, sama dengan 2 pi R per 2 pi S. Jadi luas juring CDD sama dengan 2 pi R per 2 pi S dikalikan pi S kuadrat. Nah, jadi hasilnya di sini pi RS. Nah, ini ya luas juring CDD ini kan sama saja dengan luas selimut lingkaran. Jadi ini merupakan rumus dari luas selimut lingkaran. Luas selimut lingkaran. Nah, selanjutnya kita beralih ke luas permukaan kerucut. Yang kita tulis
luas permukaan kerucut ini sama dengan luas selimut ditambah dengan luas alas ya. Luas selimut kita tulis di sini, luas selimut ditambah luas alas. Tadi kan luas selimutnya ini ya, PRS, kita tulis di sini PRS ditambah dengan luas alas, luas dari lingkaran ya, PR kuadrat sama dengan saya tulis PR sini S ditambah R. Kemudian kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini ada soal. Jari-jari alas sebuah kerucut adalah 7 cm dan panjang garis pelukisnya 15 cm. Berapakah luas permukaannya? Di sini kita tulis ya, diketahui. Di sini kan jari-jari alas adalah 7 cm. Berarti di sini R sama dengan 7 cm. Dan panjang garis pelukisnya 15 cm. Ini berarti garis pelukis kita simbolkan dengan S sama dengan 15 cm. Kemudian yang ditanyakan apa di sini? Ini kan berapa luas permukaannya? Luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut adalah titik-titik. Nah, di sini kita jawab. Tadi kan kita tahu ya bahwa rumus luas permukaan kerucut itu adalah PR S ditambah R. Kita tulis di sini ya. PR S ditambah R. Berarti di sini karena R-nya 7, kita pakai Pi-nya yang 22/7 dikalikan dengan 7, S-nya 15 ditambah 7. Ini dicoret ya. Kemudian 15 tambah 7 ini kan 22 ya, berarti 22 dikali dengan ini tadi 22 hasilnya 484 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan kerucut adalah 484 cm persegi. Ini ada contoh yang kedua. Diameter kerucut adalah 10 cm, tingginya 12 cm. Berapa luas permukaannya? Nah, sini ya. Diketahui diameter kerucut ini berarti D 10 cm. Jadi R-nya 5 cm. Kemudian tingginya ini 12 cm. Ditanya luas permukaan kerucut adalah titik-titik. Nah, jawab. Ini kan kita belum tahu S-nya ya, berarti kita cari S-nya dulu. Pakai rumus Pythagoras ya. S di sini T, ini R. Berarti S kuadrat sama dengan T kuadrat tambah kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini 144 ditambah 5 kuadrat 25 sama dengan 169. Berarti S-nya adalah akar dari 169 sama dengan 11. Nah, ini ketemu S-nya. Sekarang kita cari luas permukaan kerucut. Tadi kan rumusnya Pi R S ditambah R. Karena R-nya 5, berarti kita pakai Pi-nya yang 3,14 dikalikan 5. Sini S-nya 13 ditambah R-nya 5. 3 kali 14 kita hitung ya. 3,14 dikali 5 27 15. Ini kan 2 koma ya. Berarti 15,7
Sini 15,7 dikali 18. Coba kita hitung ya. Sini 15,7 dikali 11, 56, 45, 8, 12, 7, 5, 1, 6. Di sini 7 tambah 5, 12, 1, 8, 2. Ini kan ada satu angka di belakang koma, berarti hasilnya 282,6. Nah, jadi luas permukaan kerucut adalah 282,6 cm persegi. Ini satunya jangan lupa ya, cm persegi. Sekian pemaparan dari kami. Tentang konsep konstruktivis luas permukaan limasan kerucut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.